Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap bersemangat? Kalian harus bersemangat. Karena kita akan memasuki hari kedua penyelenggaraan MPLS-SB 2020-2021. Bertemu lagi dengan saya pemandu acara untuk MPLS-SB 2020-2021 SMA Negeri 12 Tangerang. Baiklah, anak-anak sekalian para peserta MPLS-SB. Masa ini kalian telah memasuki transisi baru dalam hidup kalian. Kalian belum dewasa, tetapi kalian bukan remaja lagi. Seperti itu kan? Ingatlah, suatu hari nanti kalian akan ingat bahwa kalian pernah mencetak sejarah. Kalian memasuki masa SMA pada saat masa pandemi COVID-19. Fokuskan diri Anda. Kita akan mengikuti materi yang pertama pada hari ini. Materi yang pertama adalah tentang tata tertib sekolah, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Aprizal MPD. Bapak Dr. Andes Aprizal MPD lahir di Kambang 1 Februari 1968, bertempat tinggal di Pinang, Kota Tangerang. Lulusan cum laude program Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini berkarir sebagai guru sejak tahun 1994. Pada tahun 2004, beliau mengajar di SMA Negeri 12 Tangerang sampai dengan sekarang. Baiklah, kita ikuti materi dari beliau. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kalian semua. Anak-anak sekalian peserta MPLS SMA Negeri 12, mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberi kesehatan dan bisa melaksanakan segala aktivitas kita sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, kalau kemarin Anda sekalian sudah mendapatkan beberapa materi, mudah-mudahan materi-materi itu bisa membawa kalian memahami SMA Negeri 12 lebih jauh. Dan nanti kalau seandainya sudah sampai ke tatap muka belajar seperti biasa, rutinitas, maka kalian akan mampu menempatkan diri kalian masing-masing. Pada pagi hari ini di sesi pertama, saya hadir di hadapan kalian mengantarkan sebuah materi. Mudah-mudahan materi ini juga akan kalian pahami dengan baik, karena dengan materi yang akan saya sampaikan ini, kalian akan semakin lebih memahami SMA 12. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang tata tertib. Sebelum lebih jauh kita melangkah ke materi ini, lebih dulu saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Aprizal. Keseharian saya mengajarkan bahasa Indonesia kepada anak-anak. Di samping itu juga saya mendapatkan tugas lain, yakni sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Anak-anak sekalian, di materi ini sebenarnya hanya beberapa hal yang harus kalian catat. Mudah-mudahan dengan pemahaman kalian terhadap materi yang saya sampaikan itu, kalian semakin terbiasa dengan apa yang ada di SMA 12. Walaupun pada kesempatan ini kita hanya bisa bersilaturahmi lewat daring. Anak-anak sekalian, kalau bicara tentang tata tertib, tentu ini adalah hal yang sangat serius ya. Biasanya begitu, karena tata tertib itu diterjemahkan oleh anak-anak biasanya hal-hal yang menyangkut kedisiplinan, aturan, dan lain-lain segala macam. Maka supaya jangan ada pertanyaan yang aneh-aneh,
Mari kita lihat dulu dari beberapa definisi yang bisa kita tampilkan di sini. Kalian boleh melihat slide yang kita tampilkan. Baik, anak-anak sekalian, kalau bicara tentang pengertian tata tertib, sebenarnya banyak referensi bisa kita ambil dan kita tarik. Misalnya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau dari literatur yang mungkin kalian lebih jeli bisa melihat di sumber-sumber online. Nah, kalau di sini saya mengutip dari keseluruhan itu, maka saya simpulkan pengertian dari tata tertib itu adalah aturan-aturan yang harus atau wajib ditaati di sekolah agar proses kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Itu kesimpulan dari beberapa pengertian yang saya ambil. Tapi kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita mendapat dua pengertian. Yang pertama adalah tata tertib itu disebut dengan peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan. Dan lebih simpel lagi, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu juga menyampaikan pengertian dalam bentuk satu kata bahwa tata tertib itu sangat identik dengan kata disiplin. Maka kalau bicara tentang tata tertib, maka tidak lain adalah bagaimana kita mencoba mentaati semua aturan yang berlaku di lingkungan tertentu. Nah, khususnya di SMA 12. Anak-anak sekalian, itu pengertian. Kemudian, tentu saja di SMA 12 tidaklah hal serampangan membuat tata tertib. Dia punya landasan hukum tersendiri. Nah, ada 4 landasan hukum yang mendasari tata tertib yang ada di SMA 12. Yang pertama tentu saja adalah mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945. Maka kalau kita lihat di UUD 45 itu, ada 2 hal yang dapat kita petik menjadi landasan. Pertama, dari pembukaan. Di sana di alinea keempat dikatakan bahwa negara itu akan berusaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kalau kita lihat di pasal Undang-Undang Dasar 45 itu ada di pasal 31 ayat 1 dan 2. Kalian boleh melihat referensi setelah ini untuk melihat apakah benar kedua hal yang disampaikan itu berkaitan dengan pendidikan. Landasan hukum yang kedua adalah Sisdiknas yang diterbitkan tahun 2003. Ini hanya sebagai acuan saja, boleh kalian lihat lagi setelah ini dan boleh tidak, karena ini menyangkut aturan yang sangat luas dan panjang. Kemudian tentu saja merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 45 yang diterbitkan tahun 2014. Ini lebih lengkap lagi, lebih komplit lagi, karena di sini dijabarkan secara detail bagaimana tata tertib dan berseragam untuk anak SMA. Dan yang keempat, ini karena kita mengikuti perkembangan zaman ya. Sekarang ini media sosial sudah sangat berkembang jauh, maka kita juga mengutip Undang-Undang ITE. Bukan tidak mungkin ya kita ini salah kaprah dalam memakai atau menggunakan media sosial sehingga mengupload foto-foto seperti berseragam SMA diupload, tetapi dengan cara yang seronok dan tidak sopan. Itu juga nanti akan menyulitkan kalian kalau seandainya kalian lakukan. Nah, mudah-mudahan landasan ini juga kalian pahami lebih dulu, supaya nanti ketika bersekolah rutin tatap muka seperti yang normal, setelah corona ini bebas pergi dari negara kita, kalian akan mampu menjalani dengan baik. Anak-anak sekalian, kami tampilkan juga contoh seragam SMA, yakni diambil dari Peraturan Menteri nomor 45 tahun 2014. Di sini putih abu-abu ya. Kalau kemarin kan kalian SMP putih biru, sekarang putih abu-abu.
kalau kalian sudah memakai ini, kalian akan seperti orang dewasa tampilannya. Nah, karena pelan-pelan kalian akan digiring cara berpikir kalian bukan hanya secara fisik adalah menjadi dewasa. Nah, kalau kita lihat tampilan dari contoh ini sudah lengkap, mulai dari bawah sepatu berwarna hitam, kemudian setelah itu kaos kaki berwarna putih dan celana serta rok abu-abu, kemudian atasannya putih. Nah, dilengkapi dengan bag serta simbol-simbol bahwa tanda kalian adalah siswa SMA. Nah, kalau ini bisa kalian download, kalian lihat di Google ya. Jadi kalian tidak merasa harus dicekokin oleh sekolah, tetapi kalian bisa mengembangkan pengetahuan kalian sendiri. Kemudian ini juga akan kita tampilkan. Nah, ini contoh real nih, siswa SMA 12 yang berpakaian ciri khas SMA 12, batik SMA 12. Jadi bawahannya putih, kalau yang celana lurus, kemudian yang buat putri adalah rok dengan rantau yang banyak seperti itu, kemudian ada batik khas. Ini adalah ditampilkan siswa SMA 12. Nah, ini nanti kalian akan dapatkan ya. Kemudian ada seragam lain, yakni seragam olahraga ya. Nyata kalau kalian berolahraga harus memakai seragam ini nantinya, supaya nanti bisa kita mengenali bahwa ini adalah siswa SMA 12. Kemudian putih abu-abu yang juga ditampilkan oleh Alif dan temannya itu. Nah, kalau merujuk kepada tata tertib, tentu tata tertib ini sifatnya tentu sangat mengikat semua yang ada di dalam lingkungan tempat tertentu, termasuk di SMA 12. Mengikat semua komponen yang ada di SMA 12, baik siswa, guru, karyawan, dan lain-lain. Khusus tata tertib yang di sini kan tentu adalah mengacu kepada tata tertib untuk siswa-siswi SMA Negeri 12. Berikut kita tampilkan salah satu kutipan ya, kutipan yang ada di pasal 2 tata tertib yang ada di SMA 12, seperti kehadiran siswa. 1. Siswa sudah berada di sekolah 10 menit sebelum proses belajar dimulai. Itu kalau kondisi normal, karena sekarang kan kita masih bersifat daring, jadi mungkin tidak mesti seperti itu. Kemudian yang kedua, siswa yang terlambat diwajibkan untuk lapor ke guru piket. Nanti ada piket, ruangan piket, kalian akan ke sana melapor lebih dulu. Kemudian yang ketiga, siswa yang tidak hadir di sekolah dan lain-lain itu. Nah, sampai ke nomor 4 di sana kalian bisa baca sendiri bahwa itulah aturan, salah satu contoh aturan yang diterapkan di SMA 12. Banyak mereka yang tidak memahami, mereka membaca tetapi mereka tidak mampu menafsirkan apa yang dimaksud dengan peraturan. Kemudian contoh lain dari peraturan ada di pasal 3 tentang penampilan nih. Penampilan ini penting, penampilan maksudnya bukan action di mana, tapi tampilan kita sehari-hari bersekolah. Misalnya, kalau hari Senin dan Selasa celana dan rok abu-abu, baju putih, kaos kaki putih, sepatu hitam. Kemudian Rabu itu memakai seragam pramuka, kaos kaki hitam dan sepatu hitam. Kalau Kamis itu ciri khas kita, yakni celana rok putih, baju batik dan kaos kaki putih serta sepatu hitam. Jumat ya tentu saja sebagaimana ciri dari Provinsi Banten ya, kita memakai seragam muslim dan muslimah. Ya, anak-anak sekalian, itu salah satu contoh yang diterapkan di SMA 12. Dan kalau kalian mengikuti aturan ini dengan baik, dengan ikhlas, tentu saja ini akan membantu kalian dalam proses belajar mengajar di SMA 12. Karena banyak di antara teman-teman kalian sebelum ini yang mereka
merasa tidak mampu melaksanakan hal-hal tersebut dengan baik. Sehingga dampaknya apa? Kalau tata tertib dan disiplin itu dilakukan dengan ikhlas, maka dia akan sukses. Tapi kalau tidak dilakukan dengan baik dan ikhlas, maka akan muncul sebaliknya. Nah, di dunia ini ada dua sisi. Orang yang berprestasi akan ada penghargaan, tetapi sebaliknya mereka yang tidak, tentu ada sanksi dan aturan yang akan dijalankan, dikenakan kepada mereka. Nah, apa kira-kira sanksi kalau melanggar aturan-aturan yang diterapkan di SMA 12? Banyak sih sebenarnya, cuma salah satu contoh kasus, misalnya kalau seandainya terlambat, hari pertama sekolah terlambat, kita akan catat siapa, kelas berapa, kemudian kita akan tanya alasan terlambatnya. Nah, kemudian biasanya kita akan sampaikan ke wali kelas, dan itu menjadi catatan penting buat wali kelas. Nah, hari berikut rupanya masih terlambat lagi, maka itu akan masuk ke dalam ranah pembinaan. Kita akan cari tahu sebenarnya apa penyebab keterlambatan itu. Nah, kalau sudah tahu, kita kasih pemecahannya bagaimana, atau kita diskusikan dengan orang tua. Tetapi kalau memang sudah 1-2 kali dilakukan pembinaan, tiba-tiba masih dilakukan, maka tentu akan ada sanksi yang lebih berat. Misalnya dikenakan poin. Misalnya kalau terlambat poinnya 3. Nah, kalau kalian sudah mengumpulkan poin seperti itu, maka harus berhati-hati, sebab setiap pelanggaran tata tertib akan selalu dikenakan sanksi dengan diberikan poin. Nah, poin ini diberlakukan sudah lama di SMA 12, dan alhamdulillah banyak di antara siswa kita yang akhirnya sadar, yakin bahwa dia tidak mau lagi melakukan pelanggaran tata tertib, sehingga berdampak kepada kebaikan pada dirinya. Dia sukses, diterima dengan baik di SMA 12, kemudian juga keluar dilepas dengan secara baik-baik. Yang sebaliknya ada juga akhirnya tidak mampu menyelesaikan pendidikan di SMA 12 karena menyangkut pelanggaran tata tertib. Anak-anak sekalian, Bapak yakin kalian karena sudah berniat masuk di SMA 12, tentu saja sudah dengan segala hal keyakinan yang sungguh-sungguh kalian akan mengikuti semua aturan yang dijalankan di SMA 12, karena tujuan dari itu semua adalah membantu kalian untuk menciptakan prestasi yang maksimal. Barangkali itulah yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dan kalau ada pertanyaan nanti sambil berjalan bisa disampaikan melalui panitia nantinya. Ya, panitia akan mewadai semua pertanyaan kalian, apakah melalui grup atau WA segala macam. Selama ini prosesnya daring, mungkin bisa dilakukan. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ma'ruf Budi Harsoyo atau biasa dipanggil dengan Pak Budi. Saya salah satu pengajar di SMA ini untuk mata pelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini, yang pertama kali saya sampaikan adalah mengucapkan selamat kepada kalian siswa kelas 10, baik program penjurusan MIPA maupun IPS. Selamat bergabung, dan untuk mengawali kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 12 ini adalah ada kegiatan yang namanya MPLS. Pada kesempatan MPLS ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang pembelajaran jarak jauh.
Pada materi pembelajaran jarak jauh, target yang pertama adalah kita memahami tentang pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan pembelajaran konvensional. Target pertemuan yang kedua adalah anak-anak paham tentang moda pembelajaran jarak jauh, diantaranya adalah portadik.id. Yang ketiga tentang Google Classroom, dan terakhir nanti Bapak akan menyampaikan tentang kiat sukses untuk mengutip pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku yang kami banggakan, pengertian dari pembelajaran jarak jauh ini sebetulnya pembelajaran jarak jauh ini sudah lama kita dengar. Mungkin kita pernah mendengar nama Universitas Terbuka. Ini juga termasuk salah satu metode pembelajarannya adalah jarak jauh. Nah, kemudian pembelajaran jarak jauh itu berarti mengintegrasikan, menghubungkan antara sumber daya yang ada. Siapa yang dihubungkan antara peserta didik dengan instrukturnya, atau dalam ini dengan gurunya. Nah, pembelajaran jarak jauh atau e-learning atau juga pembelajaran daring atau online ini adalah merupakan salah satu pendidikan jarak jauh yang sudah menghubungkan antara teknologi informatika dan teknologi berbasis internet. Sekarang kita pahami dulu apa sih karakteristik untuk pendidikan yang konvensional. Ingat bahwa konvensional di sini pengertiannya bukan jadul. Konvensional di sini pengertiannya bukan sudah tidak perlu dipakai lagi, tidak. Akan tapi baik itu pendidikan jarak jauh maupun pendidikan konvensional itu adalah masing-masing punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kita lihat karakteristiknya. Yang pertama, kalau pendidikan jarak jauh itu, pendidikan konvensional itu adalah antara pengajar dan peserta didik itu berada pada ruang dan waktu yang sama. Jadi berada dalam satu kelas. Kemudian yang kedua, karena dalam satu kelas berarti ada tatap muka antara peserta didik dengan pengajarnya. Berikutnya, kalau konvensional pasti yang dilakukan pada saat tatap muka di kelas, pengajar itu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran, kemudian materi ajar, dan terakhir menyampaikan tentang bagaimanakah proses evaluasinya. Yang keempat yang berkaitan dengan karakteristik pendidikan konvensional adalah proses komunikasi antara pengajar dengan peserta didik itu dilakukan secara langsung atau bersifat analog ya. Dan yang terakhir, menitik beratkan pada peran pengajar sebagai sumber informasi dalam mengelola proses KBM belajar mengajar di kelas. Jadi guru itu sebagai pusat informasi. Walaupun kita tahu bahwa dalam kondisi saat ini dan mulai berlakunya K13 yang berkaitan dengan guru sebagai pusat atau sumber informasi itu sudah kurang relevan lagi. Nah,
Sekarang kita akan mencoba melihat apa sih keunggulan dan kelemahan dari pendidikan konvensional ini. Pertama, pendidikan konvensional itu keunggulannya ada interaksi yang kuat. Ya nih. Nah, karena ada interaksi yang kuat antara guru dengan siswa, antara pengajar dengan siswa, maka untuk membentuk relasi, ya, membentuk hubungan, kemudian untuk menanamkan nilai-nilai ke peserta didik itu lebih tinggi. Berikutnya, yang kedua adalah keunggulannya terselenggaranya proses belajar mengajar yang terfokus dan terkontrol. Karena apa? Karena dalam suatu ruangan, Bapak Ibu guru yang mengajar, sehingga mau tidak mau yang berada di kelas itu siswanya harus mendengarkan, menyimak, mengikuti apa yang menjadi instruksi dari Bapak Ibu guru, sehingga pada saat pendidikan konvensional ini dilakukan, maka ini menjadi salah satu keunggulan, yaitu apa? Fokus. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan kelemahan. Ya, kelemahan. Apa kelemahan pendidikan konvensional ini? Pertama, tergantung kepada lokasi atau tempat, ya, dan kehadiran seorang pengajar maupun peserta didik. Jelas tidak bisa kalau tidak ada lokasinya, tidak ada tempat ngumpulnya. Kemudian yang kedua, gurunya harus hadir, siswa juga tidak hadir. Kalau gurunya tidak hadir, siswanya juga tidak berlangsung. Pendidikan ini di pendidikan konvensional semacam itu. Nah, ini akan berbeda nanti pada saat pendidikan jarak jauh. Yang kedua kelemahannya, karena harus ada pertemuan, harus ada ruangan yang khusus, sehingga apa? Ini biasanya biaya operasionalnya jauh akan relatif lebih tinggi. Itu ya, berkaitan dengan pendidikan konvensional. Nah, sekarang kita lihat yang karakteristik pendidikan yang jarak jauh. Ini. Pertama, apa karakteristiknya? Bahwa pengajar dan peserta didik itu tidak harus berada dalam satu ruang yang sama pada saat KBM berlangsung. Ya, nih. Jadi tidak harus satu ruangan. Mungkin jamnya juga bisa berbeda. Ya, ini. Yang kedua, penyampaian materi ajar dan proses pembelajaran itu dilakukan dengan memanfaatkan yang namanya media komunikasi dan informasi. Berikutnya, pada pendidikan jarak jauh itu menekankan pada belajar mandiri. Kenapa? Karena tidak ada yang mengawasinya, sehingga dibutuhkan niatan yang sungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan dalam proses pendidikan ini. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah jarak jauh ini dilakukan karena keterbatasan adanya tatap muka. Contohnya, sekarang karena adanya pandemi COVID-19, maka dilakukan dengan jarak jauh.
Ya ini kenapa? Karena keterbatasan untuk pertemuan yang tatap muka. Nah, karakteristik yang terakhir pada pendidikan jarak jauh ini adalah sangat fleksibel dalam proses pembelajarannya. Kenapa saya katakan demikian? Karena peserta didik itu dapat mengatur waktu belajarnya sendiri sesuai dengan ketersediaan waktu dan kesiapannya, sehingga bisa itu pagi, siang, malam, terserah mereka kapan memiliki waktu untuk mengikuti proses kajian itu. Nah, sekarang kita lihat pembelajaran jarak jauh ini, pendidikan jarak jauh, keunggulan dan kelemahannya. Kita bicarakan dulu tentang kelemahannya. Kelemahan dari PJJ ini adalah minimnya kontak langsung. Ya, jadi sangat terbatas sekali untuk bisa ketemu. Ini kelemahannya. Kedua, karena tidak pernah ketemu, kontrol terhadap keberhasilan proses pembelajaran itu juga rendah. Dan yang terakhir, kelemahannya adalah keterbatasan kepada teknologi komunikasi dan informasi. Sementara untuk keunggulannya apa? Pertama, keunggulan PJJ itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang tadi sudah sampaikan, ruangannya tidak harus bagus, waktunya kapan aja bisa. Ini lebih fleksibel. Karena tidak memerlukan ruangan. Kenapa? Kalau kita memerlukan ruangan, pasti di situ harus dibersihkan ruangannya, harus ada meja kursinya, mobilernya, harus ada listriknya, mungkin perusahaan sistemnya, perlu perawatan dan seterusnya. Sehingga keunggulan dari PJJ ini adalah biayanya relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan pembelajaran yang konvensional. Nah, keunggulan yang terakhir, yang ketiga adalah dikemas secara digital. Kalau guru itu mengajar di kelas, maka siswanya mendengarkan. Begitu tidak mendengarkan, sudah tidak bisa diulang kembali. Paling bisanya kita tanya pada gurunya atau mungkin melihat buku untuk lebih pahamnya. Akan tapi kalau dalam PJJ itu dikemas dalam digital, sehingga apa? Peserta didik dapat kembali berulang-ulang mendengarkannya, sehingga diharapkan ini bisa lebih mengerti tentang materi yang diajarkan pada saat itu. Anak-anakku kelas 10 SMA Negeri 12 yang kami banggakan, target pertemuan saat ini diantaranya adalah bagaimanakah moda pembelajaran yang ada di SMA Negeri 12. Seperti kita pahami dan kita ketahui bersama bahwa mulai tanggal 16 Maret itu lagi dilanda musibah adanya COVID-19. Ini akan berdampak ke semua sektor, di antaranya adalah pendidikan. Dan di masalah pendidikan yang terdampak apa? Yaitu KBM atau kegiatan proses belajar mengajar. Nah, selama kita masih masa pandemi dan belum mendapatkan izin untuk melakukan pembelajaran yang tatap muka, maka SMA Negeri 12 menggunakan dua moda, yaitu moda orotadik dan yang kedua adalah Google Classroom. Dua itu yang akan dipergunakan. Kapan akan kita gunakan? Ini kan kita pergunakan terus. Akan tapi apa porsinya
Ini tentunya tidak sebanyak apabila kita sudah diizinkan untuk mengadakan KBM secara tatap muka. Nah, anak-anakku pasti sudah pernah kemarin sudah dibagi tentang akunnya. Jadi kemarin sudah mencoba mengisi biodata, ya kan? Mengisi biodata. Jadi saya ulang lagi, bagaimana cara membuka Portadik ini? Pertama, tentu kalian sudah membuka webnya https ya, kemudian portadik.id. Nah, kemudian kalian dengan username dan password login. Nah, setelah login, kalian kemarin klik pendataan, sudah diisi, dan hampir 90% sudah mengisi. Nah, kemarin yang sudah mengisi itu apakah sudah bisa dirubah? Bisa. Silahkan di pendataan yang kemarin mungkin ada kesalahan, diperbaiki lagi, dibuka lagi, diperbaiki, nanti dikirim lagi semacam itu. Nanti kalau ijazahnya sudah keluar, nomor ijazah dimasukkan, kemudian ijazahnya di-upload. Nah, untuk sekarang yang sudah di-upload, mungkin kemarin sudah terang lulus, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah ijazahnya sudah turun, harus di-upload. Nah, kemudian kemarin kalian juga sudah belajar tentang mengerjakan tes peminatan. Nah, nanti dalam KBM kita juga semacam itu. Nanti Bapak Ibu guru akan meminta kalian pertama kali melihat di materi itu, di menu materi. Apakah Bapak Ibu kalian melihat di situ mengirimkan materi atau tidak? Materi itu bisa berupa PowerPoint, bisa berupa video, bisa berupa teks dalam bentuk Word. Nah, tugas kalian nanti adalah itu dibaca PowerPoint-nya atau mungkin dalam bentuk Word-nya, kalau videonya ditonton semacam itu. Apabila kalian sudah mengklik, membuka, mendengarkan, itu secara otomatis di Bapak Ibu guru itu sudah bisa dilihat kalian ada progres atau tidak. Nah, berarti kalau sekalian sudah membuka, kemudian membaca dan sebagainya, dianggap oleh Bapak Ibu guru kalian sudah hadir di kelas itu. Nah, tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu nama, pastikan. Mulai sekarang sudah saya sampaikan, boleh dengan menggunakan akun yang kalian miliki. Kelasnya kemarin yang masih 10 all, 10 all, sekarang bisa kalian dengan menggunakan Portadik itu klik nama kalian, kemudian pilih kelasnya. Nah, karena kelasnya sudah disebarkan dan sekarang kalian sudah tahu kalian berada di kelas MIPA 1, 2, 3, 4 atau 5, atau di kelas IPS 1, 2, 3, 4 atau 5. Silahkan pindah dari kelas 10 all menuju ke kelasnya masing-masing. Di Portadik jangan sampai lupa, sekali lagi, apabila kalian passwordnya kalian ganti harus diingat-ingat. Bagaimana Pak kalau passwordnya lupa? Kalau passwordnya lupa, silakan kalian menghubungi bagian operator admin ini ya, Portadik. Di sekolah ini ada Pak Edwin, ada Pak Nasruddin dan Pak Trian. Itu yang akan membantu kalian apabila ada permasalahan berkaitan dengan penggunaan Portadik. Kemudian berikutnya adalah Portadik ini, tolong, ini berlaku selama kalian menjadi siswa SMA Negeri 12. Kemudian ini dimanfaatkan nanti untuk menerima, mengirim materi atau tugas dari guru, untuk melihat absen siswa, untuk mengerjakan ulangan harian, untuk mengerjakan semesteran secara online. Nah, sekali lagi, jika lupa passwordnya, silakan hubungi pihak sekolah, dalam ini adalah admin. Apakah boleh Pak passwordnya diberikan ke yang lain? Sebaiknya tidak.
Ya, hanya kalian yang tahu. Dan berikan passwordnya itu ke orang tua, sehingga orang tua juga bisa mengontrol kegiatan kalian. Kemudian yang kedua, yang diperkenalkan di SMA Negeri 12 adalah Google Classroom. Ya, ini. Dan Google Classroom ini nanti akan kita tingkatkan pula, sama masih produknya Google, yaitu yang namanya Google Suite. Nah, di sini dua ini akan kita gunakan. Jadi Bapak Ibu guru nanti boleh menggunakan Google Classroom, boleh menggunakan Portadik. Ya. Nanti kalian tinggal ngikutin. Yang jelas untuk yang Portadik kalian sudah menerima akunnya. Nah, untuk yang Google Classroom nanti akan dibagikan password dan username-nya, yang akan dibagikan. Nanti insya Allah kalau sudah terbentuk semuanya secara pendataannya, nanti akan dibagikan lagi akun dan adminnya ke kalian. Nah, ini. Jadi dua itu ya, Portadik dan Google Classroom. Nah, target pertemuan terakhir adalah bagaimanakah kita itu sukses mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ini. Yang pertama, kita tentu harus memiliki perangkat pendukungnya. Apa? Yang mempunyai laptop atau memiliki HP. Ya, ini. Dan caranya apa lagi? Tentu karena ini online berarti memiliki paket data. Ya, ini. Ya, memiliki paket data. Berikutnya, tip yang kedua adalah karena ini modelnya jarak jauh, Bapak Ibu guru tidak bisa mengontrol kalian, maka niat dan komitmen yang tinggi itu sangat dituntut oleh kalian. Keinginan untuk tahu itu sangat dituntut dari kalian. Yang ketiga tipnya, kadang waduh kita terlambat, waduh tidak connect internetnya agak susah. Jangan stres, ya, tetap santai. Jadi yang ketiga tipnya adalah hindari stres. Berikutnya, tip yang keempat adalah jalin komunikasi dengan temannya. Ini kenapa? Biar paham apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru melalui jarak jauh ini. Dan apalagi kalau ada tugas proyek, ini akan sangat membantu sekalian apabila mengerjakan tugas-tugas dalam grup-grup yang kecil ini. Karena grup yang besar tidak memungkinkan, karena kita tidak boleh untuk bergerombol banyak anak karena masih pandemi COVID-19. Nah, tentu kalau kalian tertinggal harus berupaya mengalokasikan waktu lebih banyak lagi. Kenapa? Harus tanya ke temannya. Apabila itu materi Bapak Ibu guru itu bisa langsung, maka kan harus lebih tanya ke yang tadi mengikuti kegiatan tersebut. Yang berikutnya, tip berikutnya adalah fokus mana yang terpenting. Nah, ini. Jadi materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tadi dipelajari lebih lanjut lagi di buku teks, sehingga kalian tahu, oh ini materi yang harus saya kuasai yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Tip berikutnya adalah jangan gengsi untuk bertanya, jangan enggan untuk bertanya. Silakan bertanya kepada temannya. Nah, ini. Sehingga kita kalau ketinggalan ya, harus lebih banyak menggali informasi antar sama temannya. Dan
tip yang terakhir adalah hati senang. Dengan hati senang, insya Allah kita menerima pembelajaran juga senang. Karena pembelajarannya senang, hatinya senang, insya Allah kita nyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Itulah kira-kira anak-anakku yang berkaitan dengan tip sukses pembelajaran jarak jauh yang akan dilakukan di SMA Negeri 12 Kota Tangerang. Selamat belajar, baik dengan cara konvensional maupun dengan cara jarak jauh. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Selamat ya buat kalian yang telah menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 12 Tangerang tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya kalian diterima menjadi siswa-siswi di SMA Negeri 12 Tangerang yang sama-sama kita cintai. Anak-anakku yang Bapak sayangi, sebelum Bapak memberikan materi tentang penguatan karakter, izinkanlah Bapak untuk memperkenalkan diri Bapak. Nama Bapak Muhammad Syahril, cukup kalian memanggil Bapak Pak Syahril. Bapak di SMA Negeri 12 ini sebagai guru BK atau konselor di sekolah. Baik anak-anakku, kita mulai materi yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Baik anak-anakku sekalian, penguatan pendidikan karakter atau yang disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati atau yang bisa dikatakan etik, kemudian melalui olah rasa estetis, olah pikir literasi, dan olahraga kinestetik. Nah, tentunya hal ini bisa berjalan dengan baik dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dimensi pengolahan karakter ini dari ke 1, 2, 3, 4 ini, 5 karakter ini kita melalui olah hati, yaitu etik. Individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman, dan bertakwa. Olah rasa estetis dapat diolah melalui atau setiap individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian, dan berkebudayaan. Kemudian olah pikir yang biasa kita sebut dengan literasi, yaitu setiap individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. Begitu juga individu yang memiliki karakter melalui olahraga kinestetik, yaitu individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Nah, anak-anakku, dari atau 5 nilai utama karakter prioritas PPK ini, kita kaji lebih lanjut bagaimana kalian bisa menjadi ataupun bisa memiliki karakter yang kuat di sekolah ini. Kalian bisa mengimplementasikan karakter-karakter ini melalui berbagai kegiatan yang ada di sekolah kita, yaitu melalui ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini implementasikan atau kalian bisa terbentuk
memiliki karakter yang kuat, pertama tadi, misalnya kalian ingin memperkuat di bidang religius, yaitu setiap siswa dapat mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi kembangkan potensi-potensi yang bersifat religius kalian melalui kegiatan rohis, kerohanian Islam, ada rohis, kerohanian Kristen yang ada di sekolah kita ini. Jadi setiap siswa akan nampak potensi-potensi religiusnya. Kemudian 5 nilai yang lainnya adalah nasionalis. Nah, nasionalis ini menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Kalian bisa mengaplikasikannya atau mengimplementasikannya karakter kalian melalui kegiatan eskul, yaitu Paskibra, pasukan pengibar bendera. Kalian dididik bagaimana kalian memiliki sikap-sikap yang nasionalis, yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dan ini bisa dilaksanakan ataupun bisa diwujudkan atau bisa di pembiasaan pada saat hari Senin ya. Hari Senin yaitu pada saat pengibaran bendera merah putih. Nah, di situ kalian harus menampakkan potensi kalian, ciri khas kalian, bahwasanya kalian siswa yang memiliki karakter nasionalis. Jadi, oh ini anak-anak Paskibra. Ya. Nah, begitu juga dengan nilai utama yang karakter yang lain, yaitu gotong royong. Nah, gotong royong di sini adalah mencerminkan tindakan, menghargai semangat kerjasama, dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Nah, tentunya bagaimana kalian memiliki karakter bergotong royong? Nah, bisa kalian di kelas, ya kan? Dengan cara bagaimana? Yaitu misalnya kalian mendapatkan jadwal piket, ya, membersihkan kelas. Nah, itu masing-masing saling membantu. Semua siswa memiliki tanggung jawab, yaitu gotong royong. Mungkin juga ada kegiatan atau pembiasaan lainnya. Lalu nilai utama yang lainnya adalah integritas. Nah, integritas ini adalah upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Nah, sederhananya adalah bagaimana kalian dapat tumbuh atau memiliki karakter, atau bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri kalian. Ya, biar teman kalian percaya kepada kalian. Bagaimana kalian dapat dipercaya. Nah, ini dengan pelatihan-pelatihan seperti ini, kalian dapat muncul potensi-potensi atau karakter yang sangat kuat. Begitu juga dengan mandiri. Nah, akhir dari pendidikan karakter ini adalah bagaimana mengoptimalkan atau optimalisasi kemandirian kalian bisa tercapai. Mandiri di sini adalah tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita kalian. Nah, dari nilai-nilai utama ini, tentunya penguatan karakter siswa ini dalam mempersiapkan daya saing siswa dengan kompetensi abad ke-21 ini. Ya, jadi kompetensi abad ke-21 ini yaitu bagaimana setiap siswa, setiap individu berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi.
Nah, anak-anakku sekalian, itulah manfaat pendidikan penguatan karakter. Baik anak-anak, tadi kita semua sudah mengetahui manfaat dari IPK ini. Jadi tinggal tumbuh kembangkan potensi-potensi kalian melalui ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 12 ini. Tadi misalnya olahraga kinestetik, kalian bisa melalui olahraga gerak, ada basket, karate, dan lain sebagainya yang membentuk olah gerak itu. Kemudian literasi antara lain kalian bisa mengikuti KIR ya. KIR adalah kelompok ilmiah remaja. Kemudian ada gotong royong melalui PNR. Nah, itulah semuanya eskul yang ada di SMA 12. Nah, dari situ masing-masing kalian, minat kalian, bakat kalian bisa muncul di sana, bisa tumbuh kembangkan. Nah, baik anak-anak yang Bapak sayangi, mungkin itu saja yang bisa Bapak berikan. Tinggal kembali kepada diri kalian, karakter apa yang ada dalam potensi diri kalian sehingga kalian memiliki kuat, dan dengan tujuan akhirnya adalah kalian mampu memiliki daya saing, daya juang, sehingga kalian bisa mengikuti atau bisa menjadi siswa-siswi di SMA Negeri 12 yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kepada anak-anakku, siswa, siswi baru di SMA Negeri 12 Kota Tangerang. Hari ini kalian semuanya masih melakukan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS siswa baru yang dilaksanakan dari tanggal 13 sampai tanggal 15 Juli 2020. Bapak berharap setelah kalian diterima di sekolah ini, mudah-mudahan kalian bisa menjadi siswa dan siswi yang menunjukkan kepribadian yang baik, karakter yang mulia, akhlak yang terpuji, dan juga prestasi yang gemilang, sehingga SMA 12 akan menorehkan tinta emas dalam persaingan dengan sekolah-sekolah lain, khususnya di Provinsi Banten. Perkenalkan, saya adalah Bapak Rahmat Hidayat, yang pada acara MPLS ini bertugas menjadi narasumber berkaitan dengan COVID-19. Dan karena kita ada dalam masa yang sungguh luar biasa, maka topik ini akan diangkat sebagai bagian dari program MPLS agar siswa-siswa sekalian bisa mengatasi, bisa memproteksi diri, dan bisa menjalankan protokol kesehatan sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah. Sungguh luar biasa memang. Saat ini kita ada dalam masa pandemi, yaitu satu keadaan di mana penyakit menyebar secara internasional. Termasuk di Indonesia, kita adalah negara yang sudah banyak terkena korban meninggal atas peristiwa ini. Karena itu, Bapak akan memberikan satu informasi yang mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk bisa mengatasi, memproteksi diri, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Maka mudah-mudahan dengan demikian kalian bisa terus menjadi siswa-siswi SMA Negeri 12 Tangerang yang sehat, yang semangat,
dan bisa sampai tuntas di kelas 12 nanti. Bapak selain menjadi narasumber dalam kegiatan ini, juga bertugas sebagai guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 12. Dan sebagai guru bimbingan dan konseling merupakan mitra siswa, tempat di mana siswa dan siswi sekalian bisa berbagi masalah dan kita sama-sama memecahkan masalah, baik yang terjadi di sekolah, antar teman, maupun di lingkungan serta di keluarga kalian masing-masing. Jadi, jadikanlah guru BK sebagai sahabat kalian, bukan sebagai polisi sekolah yang kalian takuti. Saya dan rekan-rekan guru BK yang ada di SMA Negeri 12 akan terus ada bersama kalian, membantu, membimbing, dan juga akan mengarahkan kalian menjadi generasi yang lebih baik, generasi yang diharapkan tidak hanya oleh orang tua kalian, tapi juga menjadi generasi yang dibanggakan oleh bangsa dan negara, tentu juga menjadi generasi yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Barangkali ini saja perkenalan awal, dan nanti kita akan masuk ke sesi mengenai COVID-19. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi MPLS mengenai pengenalan tentang COVID-19 di era new normal dan yang sedang terjadi di dunia pendidikan. Tentu kalian sering mendengar istilah virus corona dan COVID-19. Apakah itu sama? Tentu berbeda. Virus corona adalah salah satu nama dari sekian ribu virus yang ada di atas dunia ini. Kenapa disebut corona? Karena bentuknya yang menyerupai corn atau seperti mahkota. Maka disebutlah dia sebagai coronavirus atau virus corona. Sementara COVID-19 adalah nama penyakit resmi yang disebutkan oleh Badan WHO terkait dengan orang yang terpapar dengan virus corona. Lalu kenapa ada angka 19 setelah tulisan COVID? Karena kejadian virus corona ini atau penyakit COVID ini ada di akhir tahun 2019, yaitu di Wuhan, Cina. Karenanya penyakit ini disebut dengan COVID-19. Co adalah corona, V adalah virus, dan D-nya adalah disease. Jadi coronavirus disease atau penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Belum lama ini, Presiden kita Joko Widodo telah menyatakan dalam satu konferensi persnya bahwa kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan katanya. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Perlu kalian ketahui bahwa tatanan kehidupan baru ini harus memiliki syarat. Dan syarat new normal ini adalah pertama, terbukti bahwa transmisi COVID-19 telah dikendalikan. Bagaimana mengendalikan COVID-19 ini? Banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan PSBB yang sudah terjadi berkali-kali, khususnya di Provinsi Banten ini. Sampai saat ini, Provinsi Banten masih memberlakukan PSBB untuk mengendalikan COVID-19. Kemudian, kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan mampu untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan mengkarantina. Kalau belum mampu untuk melakukan sistem yang seperti ini, maka new normal sulit untuk bisa diterapkan.
Dan saat ini kita sudah ada dalam era new normal. Yang ketiga, bagaimana syarat new normal itu? Yaitu mengurangi wabah dengan pengaturan ketat terhadap tempat yang memiliki kerentanan tinggi, terutama di rumah orang lanjut usia, fasilitas kesehatan mental, dan pemukiman padat. Yang keempat, syarat new normal adalah pencegahan di tempat kerja ditetapkan seperti adanya physical distancing, adanya fasilitas pencuci tangan atau hand sanitizer, dan juga etiket penerapan pernapasan. Apa maksudnya? Yaitu menggunakan masker atau face shield. Tahukah kalian bahwa menggunakan masker itu harus dengan benar? Masker yang biasa kalian pakai ada bagian yang keras di atasnya dan ada bagian yang tidak keras atau agak lunak di bawahnya. Maka yang benar memakainya adalah pakailah masker yang ada garis keras di pinggirnya, di bagian hidung, dan yang tidak keras di bagian dagu. Yang kelima, syarat new normal adalah risiko penyebaran atau import case kasus masuk dapat dikendalikan. Pemerintah terus berusaha agar tidak ada kasus-kasus yang ditimbulkan dari orang-orang yang berasal dari luar negeri atau dari tempat-tempat lain. Oleh karena itu, masyarakat termasuk kalian semua peserta didik ikut berperan dan terlibat dalam transisi ini. Persiapan masuk sekolah di masa pandemi COVID-19. Kajian awal Kemenko Perekonomian untuk memulihkan ekonomi bahwa dunia pendidikan masuk pada fase yang ketiga, yaitu 15 Juni 2020. Apa kegiatan yang bisa dilakukan di fase ini? Yaitu kegiatan pendidikan di sekolah dilakukan dengan sistem shift sesuai dengan jumlah kelas. Artinya bahwa kalaulah nanti diperkenankan siswa untuk masuk ke ruang kelas, maka jarak antar bangku siswa, jarak antar meja siswa, dan juga jumlah siswa per kelas akan dibatasi sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Namun sampai saat ini, pemerintah Provinsi Banten masih belum mengizinkan siswa SMA untuk masuk kelas. Tetap ada di rumah masing-masing dan belajar dari rumah masing-masing. Yang kedua, diizinkan untuk olahraga outdoor, diperbolehkan dengan protokol. Jadi kalau nanti diizinkan kita masuk ke sekolah, semuanya harus juga melakukan kegiatan yang sesuai dengan protokol kesehatan bila melakukan olahraga di luar ruang. Ditegaskan pula oleh Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada surat kabar tribunnews.com 26 Mei 2020, dikatakan oleh beliau rencana sekolah akan segera kembali dibuka menunggu pertimbangan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kemudian juga dikatakan oleh ahli epidemiolog Global Health Security Griffith University, Dr. Diki Budiman, MSc, VH, PhD, pelaksanaan new normal baru bisa atau boleh dilakukan jika kesiapan perangkat dan prosedur screening telah dipenuhi. Bila belum dilakukan screening, maka sangat tidak dianjurkan untuk dipaksakan karena berbahaya. Apa yang dimaksud dengan screening? Itu tadi, setiap orang yang terlibat dalam kegiatan belajar dan mengajar, semua harus dipastikan dalam keadaan sehat, harus dipastikan dalam keadaan memenuhi protokol standar keselamatan, dan semuanya harus juga ada dalam social distancing yang ditetapkan. Kemudian panduan umum pelaksanaan pola sekolah baru. Proses screening kesehatan bagi guru dan karyawan sekolah, karyawan dengan obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru dan pembuluh darah, kehamilan, kanker atau daya tahan tubuh lemah atau menurun, tidak disarankan untuk mengajar atau bekerja di sekolah. Golongan-golongan tersebut dapat diberikan opsi untuk bekerja dari rumah atau work from home. Kemudian screening yang kedua adalah screening zona lokasi tempat tinggal. Melakukan identifikasi zona tempat tinggal guru dan karyawan. Jika tinggal di zona merah, disarankan bekerja di lokasi sekolah
dekat tempat tinggalnya. Kemudian, lakukan tes COVID. Tes disarankan dengan metode RT-PCR atau rapid test sesuai standar WHO. Jika secara teknis terdapat keterbatasan biaya atau reason adalah keterbatasan zat-zat yang digunakan untuk melakukan tes, maka dapat dilakukan opsi polling test. Ya. Nah, polling test ini adalah metode tes grup yang memudahkan dan juga lebih murah dalam mengidentifikasi orang-orang yang terpapar COVID-19. Kemudian guru dan karyawan yang telah lolos tahapan screening diberi tanda. Bagi guru dan karyawan yang telah lolos tahapan screening untuk COVID-19, maka dapat diberikan tanda, misalnya gelang, dan sebagainya. Sosialisasi virtual. Seminggu sebelum kegiatan belajar mengajar diberlakukan, lakukan sosialisasi virtual pola baru ke orang tua, siswa, guru, dan staf sekolah. Kenapa? Karena ini akan memberikan pemahaman kepada seluruh pihak yang terkait dengan proses belajar mengajar, termasuk orang tua yang ada di rumah. Dengan demikian akan saling menjaga keselamatan di antara satu dengan yang lain. Kemudian selanjutnya atur waktu kegiatan belajar mengajar atau KBM. Waktu kegiatan belajar diatur agar tidak bersamaan dengan waktu padat lalu lintas dan dikurangi durasi di sekolah. Lalu disarankan pula guru untuk tidak berpindah kelas. Guru kelas diupayakan tidak berpindah kelas. Ini khusus untuk anak-anak yang barangkali sekolah SD ya, tapi untuk sekolah SMA barangkali agak sulit ini diterapkan karena tetap guru akan berpindah kelas. Namun akan nanti ada barangkali protokol bagaimana seaman mungkin walaupun harus berpindah kelas. Lalu yang selanjutnya menjaga jarak. Guru tetap menjaga jarak dari siswa dan tidak mobile. Begitupun siswa harus juga menjaga jarak bila memiliki kepentingan ataupun mau berkomunikasi dengan guru. Kemudian screening harian. Screening harian sebelum berangkat untuk guru, siswa dan karyawan lewat handphone. Screening lewat handphone ini dimungkinkan. Kenapa? Karena ada aplikasi yang bisa menunjukkan berapa temperatur derajat yang sedang kita alami saat ini dengan handphone kita. Jika suhu di atas 38 derajat, kemudian ada gejala batuk, pilek, gangguan kulit, mata, muntah, diare, tidak selera makan atau keluhan lain, maka jangan ke sekolah. Langsung berangkat atau pergi ke fasilitas kesehatan, puskesmas, klinik, atau rumah sakit terdekat. Kemudian, bila diperkenankan untuk ada di sekolah, jangan berkumpul. Mengantar atau penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan dan ada di luar sekolah, serta dilarang menunggu atau berkumpul. Hanya berhenti, turunkan, kemudian pergi tinggalkan sekolah. Oleh karena itu, salah satu contoh Kota Madiun itu melakukan hal yang demikian, dan karena mereka punya banyak bus sekolah. Kemudian screening fisik. Di pintu masuk sekolah, lakukan screening fisik untuk guru. Siswa atau karyawan yang meliputi suhu harus bermasker, kain, dan tidak tampak sakit. Selanjutnya, penerapan aturan pola sekolah baru yang mengadopsi upaya pencegahan COVID-19. Aturan pola baru meliputi selalu wajib bermasker, ingat, memakai masker yang benar, pengaturan jarak, social distancing, kemudian tidak menyentuh, membiasakan cuci tangan, penyediaan wastafel dan hand sanitizer pada beberapa lokasi sekolah. Selain itu, tidak ada berdagang di luar atau kantin, dan siswa dapat membawa bekal sendiri dari rumah. Kemudian, informasi pencegahan corona, pemasangan informasi pencegahan COVID seperti di gerbang sekolah dan kelas wajib ada, karena itu akan mengingatkan kepada seluruh siswa maupun semua pihak yang ada di sekolah untuk selalu hati-hati dan waspada. Kemudian mengenai disinfektan. Disinfektan ini perlu dilakukan penyemprotan untuk menjaga kebersihan kelas, meja, kursi, belajar, dan tempat-tempat yang lain. Lalu tutup tempat bermain, meniadakan atau menutup tempat bermain atau berkumpul yang ada di taman-taman dan tempat-tempat lain, semuanya harus ditutup. Kemudian WFH bagi yang bepergian, guru, karyawan, atau siswa yang pulang berpergian keluar kota dan luar negeri
diberi waktu untuk WFH atau belajar dari rumah selama 14 hari. Lalu, siapkan dukungan. UKS dan psikologis harian di sekolah pemerintah daerah wajib menurunkan petugas medis secara berkala ke sekolah. Juga secara reguler dilakukan pemeriksaan secara sampling di sekolah. Kalau ini dilakukan, maka insya Allah kita akan bisa terus sehat. Menurut Dr. Diki Budiman, kegiatan belajar mengajar relatif aman dilakukan jika seluruh tahapan ini dilakukan. Jika belum siap, maka jangan dipaksakan. Dan yang terakhir, diserukan juga oleh Haji Maidi SHM MPD selaku Wali Kota Madiun karena menjadi daerah percontohan untuk masalah ini. Beliau katakan kita harus selalu siap dengan segala kemungkinan kebijakan pemerintah pusat dalam percepatan penanganan COVID-19, termasuk rencana penerapannya di dunia pendidikan. Itu barangkali yang Bapak sampaikan mengenai materi tentang COVID-19. Intinya, mari sama-sama menjadi siswa dan juga tenaga pendidik yang bertanggung jawab terhadap keselamatan kita di sekolah ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Sri Suharni. Ibu akan memberikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, sebelumnya Ibu mengucapkan selamat kepada kalian karena sudah diterima di SMA Negeri 12 Kota Tangerang untuk tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, kita mulai saja materi kita tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Silahkan menyimak sampai selesai ya. Sebagai warga negara, kita harus mempunyai semangat untuk membela negara yang kita cintai ini. Berikut adalah nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Antara lain, yang pertama adalah cinta tanah air. Kita semua tahu bahwa negeri kita ini mempunyai wilayah yang sangat luas dan kaya akan sumber daya. Ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara misalnya kita mengetahui sejarah negara kita, bisa melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Dan yang kedua, nilai bela negara yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya, misalnya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, dan selalu berusaha untuk menjadi anak bangsa yang berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan nilai bela negara yang ketiga yaitu Pancasila.
Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, bahwa Pancasila itu merupakan warisan dan hasil perjuangan para pahlawan yang sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi yang terpenting harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Berikutnya adalah nilai bela negara yang keempat, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh misalnya yang belum lama ini yang berlangsung di negara kita, yaitu perhelatan SEA Games. Kita semua tahu bahwa para atlet itu bekerja keras untuk mengharumkan nama negaranya. Walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya, untuk bekerja misalnya, itu semua demi bangsa dan negaranya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, nilai-nilai bela negara, yaitu memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Jadi yang namanya bela negara itu tidak selalu harus memanggul senjata, melawan penjajah, tidak ya. Tapi kita sesuaikan dengan profesi kita masing-masing. Kalau kalian sebagai pelajar, ya jadilah pelajar yang baik. Pada pendidikan kewarganegaraan ditanamkan prinsip etik multikulturalisme, yaitu kesadaran perbedaan satu dengan yang lain menuju sikap toleran, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan yang ada ya. Tentu kita semua tahu ya bahwa negara kita ini banyak sekali keanekaragaman, banyak sekali perbedaan, baik itu suku, agama, ras, budaya, dan lain-lain. Sebagai warga negara, kita harus memiliki rasa nasionalisme. Tentu kalian semua sudah tahu ya, apa itu nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terbagi atas nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Kalau nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga dengan nasionalisme yang Calvinisme ya. Ini sesuatu hal yang tidak baik tentunya ya. Jadi menganggap bangsanya paling tinggi derajatnya dan menganggap rendah bangsa lain. Kalau nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Nah, tentunya kita harus menerapkan nasionalisme yang dalam arti luas. Ada seorang tokoh namanya Hans Kohns dalam bukunya Nationalism, Its Meaning and History mendefinisikan nasionalisme sebagai berikut, yaitu bahwa suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi itu harus diserahkan kepada negara, dan juga perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Kemudian berikut ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama yaitu mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa yang ada di Indonesia atau sebagai penghuni Nusantara ini ya. Jadi kita harus menganggap bahwa setiap suku itu sama ya. Harus selalu kita kembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa.
Yang kedua adalah mengembangkan sikap toleransi, sikap toleran, sikap tepal seliro, sikap saling menghormati, dan lain-lain. Dan yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Jadi kita harus merasa sama, seperti itu ya. Kemudian ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Jadi 4 hal ini yang harus kita hindari ya, yaitu sukuisme, kaufinisme, ekstremisme, dan provinsialisme. Sukuisme adalah menganggap suku bangsa sendiri yang paling baik. Kaufinisme menganggap bangsa sendiri paling unggul dan merendahkan bangsa lain. Ekstremisme adalah sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Nah, tentunya hal ini tidak sesuai ya dengan salah satu sila dalam Pancasila, khususnya sila keempat. Dan yang keempat adalah provinsialisme, yaitu sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Nah, itu tadi keempat hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Kemudian sikap patriotisme bangsa Indonesia itu dimulai sejak zaman penjajahan, dengan banyaknya pahlawan-pahlawan yang gugur dalam rangka mengusir penjajah, seperti Sultan Hasanuddin dari Makassar, ada Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, Cut Nyadin, Teuku Umar dari Aceh, dan lain-lain. Sikap patriotis memuncak setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada periode perjuangan fisik antara tahun 1945 sampai 1949, yaitu pada periode mempertahankan negara dari keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Sekarang apa yang dimaksud dengan sikap patriotisme itu ya? Sikap patriotisme adalah sikap rela berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Sikap patriotisme ini mempunyai ciri-ciri. Di antaranya yaitu bahwa sikap patriotisme itu berarti mempunyai rasa cinta tanah air. Kemudian rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaharu, dan juga tidak kenal menyerah dan putus asa. Sikap patriotisme dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, baik dalam kehidupan di keluarga, di sekolah, di masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau dalam kehidupan keluarga, sikap patriotisme ini kita bisa misalnya dengan cara menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Kalau dalam kehidupan di sekolah, contoh sikap patriotisme itu bisa kita wujudkan misalnya melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar sungguh-sungguh, dan masih banyak lagi contohnya. Kalau dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya kita bisa mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara warga, di antara sesama warga. Dan kalau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap patriotisme itu kita bisa menerapkan misalnya dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai produksi dalam negeri, mematuhi peraturan dan hukum, dan masih banyak lagi. Demikian tadi anak-anak materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara.
Dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita sebagai warga negara harus selalu berusaha untuk menjadi warga negara yang baik, berusaha untuk lebih mencintai negara yang kita cintai ini. Demikian, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat datang peserta MPLS SMA Negeri 12 Kota Tangerang tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama kakak Kak Masfah sebagai pembina Pramuka dan juga mengajar bidang studi Bahasa Indonesia. Kali ini kakak akan berikan materi tentang kepramukaan. Adik-adik bisa mendengarkan sambil menyimak materi yang kakak sampaikan. Selamat mengikuti. Materi kepramukaan. Apa itu pramuka? Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga umur 7-10 tahun, pramuka penggalang umur 11-15 tahun, pramuka penegak umur 16-20 tahun, dan pramuka pandega umur 21-25 tahun. Selanjutnya, apa itu kepramukaan? Kepramukaan adalah proses pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Yang sasaran akhirnya yaitu pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, tujuan gerakan pramuka. Tujuan gerakan pramuka yang pertama, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri, secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara. Memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Selanjutnya, prinsip-prinsip gerakan pramuka. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap dirinya pribadi. 4. Taat kepada kode etik kehormatan pramuka. Selanjutnya, definisi pramuka penegak. Pramuka penegak adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 16 sampai dengan 20 tahun. Secara umum, usia tersebut disebut masa sosial atau disebut juga masa remaja awal, yaitu masa pencarian jati diri. Penegak dianggap sudah berani meluaskan sayapnya sendiri, membuka lingkaran dunianya lebar-lebar serta mandiri. Maka bentuk upacara pembukaan dan penutupan latihan penegak ialah berupa barisan yang terbuka dari semua sudut, yakni bersaf satu lurus di mana pemimpin-pemimpin ambalannya berada di sebelah kanan. Selanjutnya, peralihan penggalang ke penegak. Yang pertama, pergerakan golongan penegak disebut pergerakan bakti. Bagi seorang penggalang yang masuk ambalan penegak, berarti melanjutkan latihan yang telah diterima di golongan siaga dan penggalang.
Dan ambalan penegak adalah tempat mempraktekkan dan menyempurnakan pendidikannya dalam gerakan pramuka. 2. Bagi mereka yang belum pernah menjadi pramuka dapat diterima sebagai anggota ambalan, sedikitnya telah memenuhi syarat-syarat penggalang ramu. Kepenegakan adalah latihan ke arah kemandirian dan tidak menjadi beban orang lain. Persaudaraan, bakti, mendidik diri sendiri dengan menambah kecakapan sebagai bekal pengabdian dan berguna bagi masyarakat. Memilih cara hidup yang dipedomani Trisatya dan Dasa Dharma. Selanjutnya, ambalan penegak. Ambalan adalah satuan kelompok pramuka penegak yang terdiri atas 12 sampai 32 pramuka penegak. Kata ambalan berasal dari bahasa Jawa, ambal-ambalan, yakni kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh sekelompok orang. Ambalan penegak mengandung pengertian kiasan dasar, yakni kegiatan atau bakti dan persaudaraan yang terus-menerus dilakukan dalam menegakkan dan mengisi kemerdekaan bangsa. Ambalan dipimpin oleh seorang ketua yang disebut pradana, yang dipilih berdasarkan musyawarah anggota ambalan. Selanjutnya, nama ambalan. Nama ambalan umumnya menggunakan nama pahlawan, namun tidak menutup kemungkinan nama ambalan juga diambil dari nama-nama senjata atau nama kerajaan dalam pewayangan atau nama cerita legenda. Dalam pemilihan nama tentunya diambil yang terbaik menurut anggota ambalan, sehingga memiliki makna dan kebanggaan bagi seluruh anggota ambalan. Adapun nama ambalan Pramuka SMA Negeri 12 Kota Tangerang adalah Ken Arok Ken Dedes. Selanjutnya, Dewan Penegak atau Dewan Ambalan. Untuk mengembangkan kepemimpinan dan mengikutsertakan dalam pengambilan keputusan bagi pramuka penegak, dibentuk Dewan Ambalan Penegak yang dipimpin seorang ketua yang disebut pradana, dengan susunan sebagai berikut. 1 seorang ketua yang disebut pradana, 2 seorang pemangku adat atau penjaga kode etik ambalan, 3 seorang kerani, 4 seorang bendahara, dan kelima beberapa orang anggota. Selanjutnya, kegiatan penegak. Kegiatan penegak adalah kegiatan yang berkarakter dinamis, progresif, menantang, bermanfaat bagi diri dan masyarakat lingkungannya. Kegiatan penegak berasal dari penegak, oleh penegak, dan juga untuk penegak, walaupun tetap di dalam tanggung jawab pembina penegak. Materi yang akan dilatihkan pada hakikatnya semua aspek hidup yang mempunyai nilai-nilai dan keterampilan. Selanjutnya, kegiatan latihan penegak. Yang pertama, kegiatan latihan rutin yang terdiri dari kegiatan mingguan, kegiatan bulanan, latihan gabungan, kegiatan kuartir, cabang, daerah, dan nasional. Dan yang kedua, kegiatan insidental. Kakak akan mengingatkan tentang Trisatya Pramuka atau 3 janji atau ikrar yang harus diucapkan oleh seorang anggota pramuka. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh, yang pertama, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. 3. Menepati Dasa Dharma. Selanjutnya, Dasa Dharma Pramuka adalah 10 sikap yang harus dimiliki oleh anggota pramuka. Apa saja isinya? Yang pertama adalah pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pramuka itu cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Yang ketiga, pramuka itu patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat, pramuka itu patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, pramuka itu rela menolong dan tabah. Yang keenam, pramuka itu rajin, terampil, dan gembira. Ketujuh, pramuka itu hemat, cermat, dan bersahaja. Kedelapan, pramuka itu disiplin, berani, dan setia.
9. Pramuka itu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Pramuka itu suci dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Demikianlah materi yang kakak sampaikan untuk masalah kepramukaan. Semoga bermanfaat dan kakak mengharapkan adik-adik dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Demikian rangkaian acara pada hari ini. Semoga semakin menambah wawasan tentang pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 12 Tangerang. Persiapkan diri Anda untuk bergabung bersama kami kembali esok. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Kami kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.